Saya sampai dengan malam hari ini belum pernah ke IKN, pemirsa. Kalau Anda punya keinginan tidak ke IKN. Karena IKN, pemindahan Ibu Kota Nusantara sudah bagian dari kewajiban kita karena sudah ada undang-undangnya. Tapi sekarang begitu banyak polemiknya. Apalagi sejumlah kritik dilontarkan dari salah satu pasangan capres-cawapres terkait IKN. Dan ditanggapi oleh Kepala BKPM yang dianggap investor mendengar sudah mulai ragu mengenai perpindahan Ibu Kota Nusantara, pemirsa. Yuk kita bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di Studio TV One. Pak Trubus, selamat malam. Assalamualaikum. Ini sudah lama loh saya nggak dengan Pak Trubus ya. Bertemu lagi. Saya juga telah tersambung pemirsa dengan juru bicara pasangan Anies dan juga Muhaimin di sini atau Amin, Pak Sulfikar Amin. Mas Sulfikar, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Caca, apa kabar? Kabar baik. Boleh langsung saja lah ditanggapi. Ini bagaimana tanggapan Anda sebagai tim dari Amin bahwa kritik Anies Baswedan terhadap IKN membuat investor jadi ragu ini. Ini gimana ini? Mengingat IKN ini kan sudah ada undang-undangnya, wajib dipindahkan Ibu Kota Nusantara. Mas Sulfikar. Jadi gini Mbak Caca, saya pikir statement dari Pak Bahlil itu sebenarnya tidak terlalu relevan. Seperti kata salah satu co-kapten timnas Amin, Pak Tom Lembong, itu omong kosong atau nonsens. Kenapa? Karena sebenarnya investor sejak tahun lalu itu sudah tidak ada yang tertarik untuk masuk. Jadi ini menurut saya adalah sebuah cara untuk menyembunyikan kegagalan Kementerian Investasi di dalam mendatangkan investasi asing untuk masuk ke dalam proyek IKN. Dan ada dua saya kira penyebab kenapa investasi asing itu belum ada yang mau masuk. Kebetulan saya sudah melakukan penelitian tentang IKN selama 2 tahun terakhir dan saya sudah pernah ke sana loh sebenarnya 2 bulan yang lalu. Ya, jadi saya sudah ketemu dengan beberapa orang termasuk perwakilan investor di Singapura karena kebetulan saya berbasis di Singapura saat ini. Pertama mungkin karena masalah komunikasi, di mana kemampuan pemerintah di dalam mengkomunikasikan proyek ini itu tidak terlalu meyakinkan. Kedua adalah faktor produknya sendiri. Jadi beberapa orang yang bergerak di bidang investasi mengatakan bahwa ini barang yang susah dijual, barang yang kurang laku gitu ya. Dan ini mestinya menjadi pembicaraan kita. Dan ada hal yang patut kita dalami. Kenapa barang ini kurang laku? Dari studi saya menemukan ada 2 kondisi yang membuat proyek IKN itu kurang menarik buat para investor asing. Pertama adalah konsepnya. Jadi konsep secara konseptual itu kan pemerintah Jokowi ingin memindahkan ibu kota dengan tujuan yang sebenarnya sangat mulia, yaitu melakukan pemerataan pembangunan. Tetapi logika pemerataan pembangunan yang digunakan itu sebenarnya sudah usang ya, di mana pusat pemerintahan atau ibu kota itu dianggap sebagai pusat kesejahteraan. Ini sebenarnya konsep yang sangat sentralistik dan sangat despotik, sama seperti peradaban-peradaban masa lalu gitu, bahwa ketika ada satu ibu kota maka kesejahteraan itu akan mulai dari situ. Nah, konsep yang sebenarnya lebih relevan untuk digunakan dalam konteks negara Indonesia yang sangat luas itu adalah konsep jejaring, di mana pemerataan pertumbuhan itu harus dilakukan melalui jejaring dari beberapa titik yang saling terkoneksi satu sama lain, dan inilah yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Pak Amin. Yang kedua adalah faktor risiko. Saya sudah pernah beberapa kali berdiskusi dengan beberapa orang yang terlibat di dalam proyek IKN. Dan sepertinya tidak ada studi mengenai risiko dari proyek IKN ini gitu. Risiko finansial, risiko politik, risiko pertahanan, risiko lingkungan, dan beberapa lagi. Jadi ini yang membuat investor itu merasa harus berpikir ulang untuk masuk, karena tentu saja kita bicara tentang dana yang ratusan triliun rupiah, dan mereka tentu sangat berhati-hati, khususnya para investor di Singapura yang ketika melakukan investasi, mereka harus melakukan feasibility study yang begitu ketat, mengukur semua faktor-faktor risiko dengan sangat cermat sebelum mereka menyatakan akan melakukan investasi di satu proyek. Jadi saya pikir ini yang harus dikembalikan ke Pak Bahlil, bahwa pernyataan Pak Anies untuk melakukan evaluasi tentang IKN lepas dari apakah itu undang-undangnya sudah ada, ya kan sebenarnya tidak terlalu relevan, karena ini kembali lagi ke kegagalan Kementerian Investasi di dalam mendapatkan investasi asing untuk proyek IKN. Baik, ditahan dulu Pak Sulfikar.
Saya ke Pak Trubus. Pak Ya. Trubus, IKN itu kan bukan cuma urusan politik ya, Iya, bahwa ada masyarakat Indonesia yang juga dilibatkan. Ketika ada kritik dalam kapasitas sebagai capres dan cawapres, dan kemudian berdampak dengan investasi IKN, ini baik tidak sih? Iya, sebenarnya jadi tidak baik kalau seperti itu kan yang terjadi. Karena apa? Karena kemudian persepsi publik selama ini terhadap pembangunan IKN yang dianggap lancar gitu ya, itu kemudian muncul keraguan-raguan di publik kan itu. Nah, karena itu memang sebenarnya kan berawal juga dari pemerintah juga yang awalnya mengatakan banyak investor yang sudah siap, yang ngantri lah, yang ini kemudian diketahui ternyata pembangunan masih dari anggarannya APBN, misalnya seperti itu. Dan itulah kemudian memang di publik terjadi semacam dinamika lah ya, dinamika, ada yang memandang apakah terus atau tidak. Tetapi menurut saya memang terlepas dari sisi-sisi aspek yuridis kebijakan pemerintah negara, tetapi yang jelas memang kalau itu tidak diteruskan malah dari teori cost and benefit lebih banyak cost yang sudah dikeluarkan kan, artinya kan gitu, jadi malah benefitnya ini kasihan juga gitu. Artinya apa? Kita memang lebih baik itu diteruskan dalam konteks bagaimana kemudian formulanya saja, mungkin skemanya kalau misalnya itu menggunakan skema KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Ini sekarang masalahnya investornya ini kan sudah, tapi sebagian investor dalam negeri kan sudah menyatakan bersedia, apakah nanti tidak malah kecewa ya kan, artinya melukai mereka juga. Nah, ini kan juga menurut saya harus dipertimbangkan secara matang juga gitu pemerintah. Nanti saat lagi pemirsa, kalau Anda sekarang saksikan ini kan split antara Pak Sulfikar dengan Pak Trubus. Sesaat lagi nanti saya ganti langsung dengan Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM. Karena pernyataan dari Pak Sulfikar itu cukup tajam ya, bahwa omong kosong lah investor kemudian mundur gara-gara pernyataan Pak Anies, atau juga nggak ada investor karena kegagalan nggak bisa mendatangkan investor. Ini nanti dijawab oleh Kepala BKPM dan juga Menteri Investasi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum saya nanti akan berbincang dengan Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM, kita lihat dulu informasi ternyata hanya satu pasangan capres dan cawapres yang mengkritik IKN, karena kita lihat bahwa ada juga capres dan cawapres yang kemudian mendukung pembangunan IKN dengan mengunjungi Ibu Kota Nusantara. Ini dilakukan oleh pasangan capres atau capres Ganjar Pranowo pemirsa, yang langsung mengaku melakukan kunjungan tersebut ke IKN, di mana ia menegaskan sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan bahkan juga komitmennya terhadap IKN Nusantara atau pemindahan Ibu Kota Nusantara. Jadi praktis bisa kita katakan untuk pasangan Ganjar Mahfud sangat mendukung kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Konsisten bahwa sesuatu regulasi yang sudah dibuat dan disepakati harus dilaksanakan. Maka IKN ini adalah undang-undang. Siapapun yang menjadi presiden harus melaksanakannya. Tidak bisa tidak. Apa tanggapan Bapak setelah melihat? Sedang membuat mimpi besar akan kemajuan teknologi kota masa depan yang belum pernah ada di dunia dan direncanakan dari nol. Artinya seluruh partisipasi betul-betul dibutuhkan, sehingga semua harus mempersiapkan diri. Termasuk satu mungkin yang perlu kita ajak, kita libatkan di tengah gebiar teknologi adalah masyarakat lokal, agar kemudian dia bisa tune in dan kelak kemudian sense of belonging-nya betul-betul dimiliki. Oke. Iya pemirsa, sebelum saya nanti akan berbincang dengan Menteri Investasi atau Kepala BKPM kita, Bapak Bahlil Lahadalia, saya mungkin minta tanggapan dengan informasi yang tadi sudah kita dengarkan secara bersama-sama, bahwa praktis dua pasangan capres-cawapres sangat mendukung pembangunan IKN. Cuman Anies dan juga Caimin yang tidak mendukung pembangunan IKN dengan mengkritiknya. Mas Sulfikar, kenapa sih? Ini beda sendiri? Boleh dijawab. Ya, ini bukan soal ingin beda sendiri, Mbak, tapi ini berdasarkan hitungan-hitungan teknokratis dan logika dalam proses pembangunan. Memang tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan IKN itu sangat sangat positif buat masyarakat Indonesia, yaitu pemerataan pertumbuhan. Tetapi metode dan pendekatannya dan caranya itu tidak logis, di mana hanya ada satu titik yang ingin dibangun dengan menggelontorkan duit ratusan triliun rupiah. Yang akan mendapat manfaat itu cuma yang berada di titik itu, sementara ada ratusan juta rakyat Indonesia tidak akan mendapatkan manfaat. Jadi kita bicara seperti Pak Trubus bilang tadi, cost and benefit.
di mana cost-nya itu terlalu besar, belum lagi ketika kita hitung resiko-resiko yang saya bicarakan tadi dan manfaat yang akan didapatkan gitu. Jadi kita sekarang berada di dalam momen politik dan undang-undang IKN dan proyek IKN ini kan sebenarnya keputusan politik yang sebenarnya bisa dan harus dipertanyakan melalui mekanisme politik, dan karena itu kita memanfaatkan momen ini untuk mengkaji kembali, memikirkan kembali keputusan-keputusan politik yang sudah diambil yang mungkin bisa membawa masalah di ke depan hari 5-10 tahun ke depan gitu. Jadi ini yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita berpikir secara rasional dan kita akan selalu mencari solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan bangsa, termasuk masalah ketimpangan regional yang menurut kami tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan pemindahan ibu kota, apalagi membangun ibu kota baru ya dari tanah kosong, dari scratch, di mana risikonya itu sangat tinggi. Kita bisa belajar dari beberapa negara yang sudah pernah melakukan itu, misalnya Brasil, mereka memindahkan ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Mas Zulfikar, maaf saya potong. Pernyataan Anda bahwa pasangan Anies dan juga Amin ini sama-sama perspektifnya terkait IKN ini perlu dikaji ulang. Berapa kali Caimin mengatakan dukung pembangunan IKN, sudah bagian dari kewajiban undang-undang? Saya kira itu pernyataan yang dikeluarkan sebelumnya, dan sekarang kita sedang melakukan konsolidasi terhadap sikap dan rencana kita terhadap proyek IKN yang pada dasarnya adalah pasangan Amin akan mengkaji ulang proyek IKN karena kita bicara tentang risiko jangka panjang yang kemungkinan manfaatnya juga itu tidak sebesar yang diharapkan. Baik. Saya masih menunggu pemirsa Menteri Investasi kita, mungkin sekarang saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, sebenarnya gejolak sosial dan juga perpolitikan saat ini memang masuk dalam kajian para investor tidak sih? Karena mungkin banyak berpikir bahwa ya investor akan menginvestasi uangnya kalau untung, tidak melihat gejala sosial yang terjadi. Hiruk pikuk dari ini kan memang masa pilpres, kritik dan mengkritik adalah bagian dari seni, ini seperti apa? Iya, saya melihat ya sebenarnya mungkin nggak terpengaruh juga lah ya kondisinya. Mereka juga punya penilaian sendiri, punya keyakinan sendiri bahwa selama ini kan memang Presiden sendiri mengatakan memang belum ada yang asing ya, khususnya asing kan belum ada. Jadi menurut saya ini menjadi pemikiran kita bersama dalam arti bahwa untuk ini investornya meyakini bahwa itu akan tetap jalan gitu. Apalagi investor dalam negeri kan juga sudah ada sebagian yang berkomitmen untuk melaksanakan misalnya Mbak seperti itu. Akan tetapi tentu kalau kemudian hiruk pikuk ini politik kan ini sesuatu yang sifatnya wajar saja ya, bagian dari demokrasi. Tetapi orang-orang bisnis itu punya perhitungan tersendiri Mbak. Mau kondisi politiknya seperti apa, kalau dia punya keyakinan akan profit ya dia tetap jalan. Tapi kalau misalnya kondisinya kondisinya stabil tapi kalau profitnya rendah dia tidak akan mengambil apapun gitu kan. Jadi kan hitungannya kan lebih hitungan bisnis Mbak. Kalau itu investor itu lebih ke sana. Karena kalau kita menganggap bahwa ini hiruk pikuk situasi politik sekarang karena lagi kampanye demokrasi biasa saling melemparkan gagasan ide lah terlalu kemudian mempengaruhi mereka, saya rasa juga akan akan rugi dia sendiri dalam arti bahwa para investor akan berpikir ulang kalau kemudian menganggap bahwa fenomena ini berpengaruh pada dirinya gitu Mbak. Oke, ya sekarang saya mungkin kembali ke Pak Zulfikar. Pak Zulfikar, ada sejumlah anggapan bahwa kritik terhadap IKN ini ya semacam ya mencari simpati saja gitu loh, karena bagian dari antitesis dari dua pasangan capres dan cawapres yang mendukung IKN. Betul nggak seperti itu? Simpati itu hanya konsekuensi dari kemampuan kita menawarkan satu logika yang lebih tepat dan lebih masuk akal buat masyarakat Indonesia. Dan disitulah kita bermain di dalam tataran politik, di mana Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu menawarkan program berbasis pada rasionalitas dan teknokrasi yang matang gitu ya. Dan proyek IKN ini kalau kita lihat, pertama itu undang-undangnya dibuat dengan sangat tergesa-gesa Mbak ya. Itu undang-undang ini disahkan hanya dalam waktu 42 hari, jadi penuh dengan masalah. Belum lagi naskah akademiknya yang sangat tidak memadai untuk dikatakan sebagai sebuah naskah akademik yang menjadi basis dari sebuah keputusan politik yang sangat sangat penting. Dan ketiga adalah proses pembangunannya yang sangat tergesa-gesa
dengan target-target yang bisa dibilang sangat bombastis gitu ya. Jadi kita bicara tentang bagaimana dampak dari satu keputusan politik terhadap ratusan juta masyarakat Indonesia, dan karena itu kritik Pak Anies terhadap IKN ini bukan semata untuk mencari simpati, tetapi merefleksikan kemampuan beliau di dalam berpikir secara rasional untuk untuk kepentingan bangsa Indonesia. Tetapi bukan berarti mengkritik ini tanpa solusi. Kita juga menawarkan solusi yang menurut hitungan kami jauh lebih tepat, yaitu program reurbanisasi 14 kota yang sudah ada di Indonesia, yang menurut kami bisa dilakukan dengan jumlah biaya IKN yang telah dialokasikan oleh pemerintahan Jokowi. Jadi kalau kita hitung sebenarnya biaya yang digunakan di dalam biaya APBN yang digunakan dalam proyek IKN kan sebesar 90 triliun. Dari total 466 triliun. Nah, biaya ini sebenarnya bisa dipakai untuk membangun infrastruktur perkotaan di 14 titik, di mana di 14 titik kota ini itu ada 20 juta rakyat Indonesia yang akan mendapatkan manfaat. Coba bandingkan dengan IKN yang sekitar 2 juta dan mungkin sekitarnya sampai 3,5 juta gitu. Jadi kita bicara tentang rasionalitas di dalam mengambil kebijakan, dan simpatik politik itu adalah konsekuensi atau turunan dari kemampuan Pak Anies dan Pak Gus Imin di dalam menawarkan satu solusi yang jauh lebih tepat untuk bangsa Indonesia. Baik, Pak Zulfikar, Mas Zulfikar ditahan dulu. Nanti saya akan juga tanya kepada Pak Trubus, pemirsa. Jadi sesaat lagi saya akan mencoba untuk bertanya kepada narasumber kita di malam hari ini, atau saya di malam hari ini. Jadi IKN ini masa depannya seperti apa? Di satu sisi pemerintah ingin menyukseskan, di satu sisi ada capres dan copres ingin menggagalkan. Usai jeda berikut. Ya, mohon maaf sekali pemirsa, karena Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia ini memiliki agenda mendadak sehingga saya tidak bisa berbincang dengan beliau. Tapi tidak mengapa, ya saya geser sedikit lah ya tema dialog saya di malam hari ini. Karena sekarang saya sudah tersambung dengan juru bicara Prabowo Subianto di sini, yakni Mas Daniel Anzar Simanjuntak. Mas Daniel, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Jaja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya mau minta langsung saja dong tanggapannya di sini Mas Daniel. Mas Daniel, ini kan kubu dari Anies Baswedan ini sangat besar atau sangat mengkritik mengenai pembangunan IKN. Dianggap bahwa ya memang banyak yang perlu dikaji. Tapi dari tim, dari Prabowo dan juga Gibran ini tegak lurus itu untuk melaksanakan pemindahan ibu kota Nusantara. Risetnya berbeda atau memang bagaimana sih? Pertama Mbak Caca, yang perlu dipahami adalah sikap Pak Prabowo Subianto terkait dengan pemindahan ibu kota itu adalah sikap yang historik. Historik itu artinya sejak awal salah satu upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, salah satunya adalah memindahkan ibu kota. Itu salah satu variabel. Selain memang secara historik juga, misalnya mulai dari Bung Karno, kemudian Pak Harto, sampai terakhir Pak SBY punya rencana yang sama melakukan pemindahan ibu kota. Namun baru Pak Jokowi yang kemudian melanjutkan rencana tersebut, kemudian merealisasikannya. Bagi kami ini adalah kebijakan yang extensial leap begitu, lompatannya jauh. Jadi ini bukan sekedar amanat undang-undang, tapi juga memang ada alasan historik. Mulai dari tadi melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Bung Karno sampai terakhir dengan Pak SBY. Dan sikap Pak Prabowo pun demikian, artinya beliau ingin melanjutkan rencana pemindahan ibu kota tersebut, dan itu sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Jadi ini billion step began with one step. One stepnya sudah dimulai oleh Pak Jokowi, dan tentu Pak Prabowo berkomitmen terhadap ini. Kemudian yang kedua, selain alasan historik, alasan undang-undang, alasan tadi ekonomi, juga alasan keempat ya alasan demografi. Misalnya 2045
ada potensi membeludaknya jumlah penduduk di Jakarta, Jawa Barat, ya terutama bahkan prediksinya bisa sampai dengan 75 juta sampai 90 juta, dan itu akan berpotensi terjadinya, sebutlah dalam tanda kutip, bencana demografi kalau kemudian kita tidak melakukan langkah-langkah futuristik. Dan ini pemindahan ibu kota adalah langkah-langkah futuristik untuk mencegah terjadinya bencana demografi yang luas di masa depan. Makanya kemudian dimulai. Memang tidak mudah, betul, semua menyatakan, bahkan Pak Presiden Jokowi juga menyatakan ini rumit, betul, pasti rumit. Tapi kalau kemudian tidak dimulai, maka kita akan kembali harus mengulang prosesnya dan sebagainya. Tadi seperti saya juga sempat simak tadi yang disampaikan oleh Pak Tulus, ini sudah dimulai, maka harus kemudian dimaksimalisasikan apa yang sedang dan sudah dilakukan oleh Pak Presiden untuk mencegah tadi yang saya sebutkan beberapa poin potensi-potensi peristiwa masa yang akan datang. Begitu Mbak Caca. Sekarang tanggapi lagi dong Mas Daniel, kalau Mas Daniel sebenarnya sepakat tidak sih kritik yang ditujukan oleh tim dari Anies Baswedan? Bahkan juga di sini Mas Zulfikar mengatakan omong kosong lah kalau investor itu terdampak jadi pikir-pikir karena kritiknya Amin. Bahkan permasalahan IKN itu karena ketidakmampuan pemerintah dalam mendatangkan investor. Ini bagaimana? Dalam posisi kami, misalnya termasuk Pak Jokowi, saya pikir pun demikian Pak Prabowo, kritik itu hal yang biasa. Itu adalah entry point kami misalnya nanti untuk melakukan perbaikan. Apa yang kurang misalnya terkait dengan IKN, tentu harus disempurnakan. Tidak ada yang sempurna, itu pasti. Gitu. Tapi komitmen Pak Prabowo itu melanjutkan langkah-langkah historik ini harus tetap berjalan. Artinya tadi saya sebutkan kenapa ini langkah historik, karena semua presiden kita punya rencana yang serupa dan kemudian dilanjutkan, bahkan dimulai secara operasionalistik oleh Pak Jokowi, dan Pak Prabowo tidak mau menghentikan itu. Beliau ingin melanjutkan langkah-langkah historik. Nah, semua kritik, misal tadi yang disampaikan oleh tim Amin dan sebagainya, ya tidak ada masalah. Dan bagi kami kalau kemudian kritik itu bermanfaat untuk menjempurnakan IKN, tentu kami berterima kasih. Yang jelas komitmen Pak Prabowo adalah melanjutkan IKN. Baik, ini saya pakai kutipan kata-kata atau diksi dari Mas Daniel ini ya. Melanjutkan karena ingin melanjutkan secara historis. Jadi kalau yang tidak melanjutkan ini Mas Zulfikar, historis ini ya bagaimana? Oke, Mbak Caca, saya juga mau menggunakan pendekatan historis ya. Kalau kita lihat sepanjang sejarah 200 tahun masyarakat modern, tidak ada satu bukti empirik yang menunjukkan bahwa yang namanya pemerataan pertumbuhan itu berkorelasi dengan lokasi ibu kota. Kita ambil contoh misalnya Amerika Serikat, ibu kotanya Washington DC di pantai timur. Negara bagian yang paling kaya di Amerika Serikat itu adalah California yang berada jauh di pantai barat. Sementara salah satu paling miskin di Amerika Serikat itu adalah West Virginia yang cuma 2 jam dari Washington DC. Jadi dimanapun lokasi ibu kota itu tidak berkorelasi terhadap pemerataan pertumbuhan, karena namanya pemerataan pertumbuhan itu bisa dilakukan dengan banyak hal, mulai dari instrumen fiskal, kemudian pemerataan pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan SDM, dan kemudian otonomi dari daerah-daerah untuk melakukan pembangunan secara lebih mandiri. Pendekatan historis yang lain yang mau saya tekankan di sini adalah cita-cita dari founding fathers dan founding mothers Republik Indonesia. Tadi disebutkan tentang cita-cita Presiden Soekarno untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Mungkin ini bisa menjadi catatan sejarah, tetapi ada satu cita-cita yang lebih fundamental, yang lebih penting untuk dikejar sebelum kita mencapai cita-cita itu. Dan cita-cita yang lebih fundamental itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, bagaimana menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pertumbuhan yang merata. Kita bicara tentang keadilan di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, Padang, Palembang, Lampung, Banjarmasin, Tarakan, all the way sampai Jayapura, Kupang, Mataram, dan sebagainya. Dan karena itu pendekatan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk memindahkan ibu kota itu tidak menjadi solusi yang efektif, karena dia cuma memindahkan titik ketimpangan lama di Jakarta ke titik ketimpangan baru di IKN. Dan ini yang mestinya kita harus pikir ulang gitu, karena sebenarnya sudah banyak bukti-bukti empirik yang menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan itu harusnya dilakukan dengan pendekatan jejaring, di mana pertumbuhan itu dilakukan oleh beberapa titik yang saling terkoneksi satu sama lain. Jadi pendekatan inilah yang akan dilakukan oleh Pak Anies dan Gus Imin, di mana kita menawarkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan regional dengan melakukan reurbanisasi atau pembangunan kota-kota yang sudah ada di 14 titik, di mana kota-kota ini itu akan diberi bantuan subsidi untuk membangun 5 jenis infrastruktur. Pertama, infrastruktur transportasi publik, kedua, infrastruktur pengelolaan air, ketiga, infrastruktur ruang publik, keempat, infrastruktur perumahan, dan kelima, infrastruktur digital. Jadi kita harapkan dana yang rencananya akan digelontorkan buat IKN sebenarnya bisa di spread out di 14 titik ini, sehingga masing-masing kota itu memiliki 5 infrastruktur perkotaan yang memadai, dan akhirnya ini membuat orang-orang yang tinggal di kota-kota di luar Pulau Jawa. Mas Daniel boleh tanggapi, Mas Zulfikar sudah stop, sudah stop Mas Zulfikar. Sekarang Mas Daniel singkat saja 1 menit. Caca, Amerika, Indonesia not apple to apple untuk dibandingkan dalam konteks pemerataan. State country seperti Amerika itu berbeda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita butuh hub, pusat pertumbuhan yang kemudian bisa melebar ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Dan itu yang dilakukan. Misalnya Jakarta selama ini terpusat menjadi pusat ekonomi, menjadi pusat pemerintahan, semua serba pusat kegiatan kebangsaan, kenegaraan, ekonomi itu terpusat di sini. Nah, tapi kemudian Pak Jokowi, kemudian juga founding father kita sejak awal ingin memisahkan dan menyebar pusat-pusat perkembangan pembangunan di Indonesia. Nah, selain Pak Prabowo ingin melanjutkan IKN, Pak Prabowo juga menyebutkan kita ingin mendorong pusat-pusat kota inovasi istilahnya, sebagai pusat-pusat pembangunan, sebagai pusat-pusat spesialisasi pembangunan ekonomi dan teknologi di masa yang akan datang untuk menyempurnakan program-program pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Dan ini adalah komitmen, jadi komitmen sejarah tadi saya sebutkan, tapi juga ini komitmen ekonomi, ini juga komitmen konstitusional, ini juga komitmen memeratakan pembangunan ekonomi. Begitu, Mas Daniel. Iya, terakhir Pak Trubus, ada tidak sih saran untuk capres-cawapres baik mendukung, baik juga mengkritik terkait IKN ini? Ya, ada, seharusnya mereka ini aja kembali kepada konstitusi, aturan-peraturan perundang-undangannya, gitu saja. Karena kalau itu yang harus dilaksanakan, ya dilaksanakan. Kalau misalnya yang kedua mengenai masyarakat juga, bagaimana masyarakat setempat menerima enggak, bagaimana kondisinya sesungguhnya. Nah, ini kan perlu juga menjadi pertimbangan, saya rasa ini yang paling penting, supaya antara pro kontra ini ujung-ujungnya adalah bagaimana IKN ini melanjut atau tidak, kan itu persoalannya, sehingga masyarakat akan menurun, dan kaitannya juga investor akan tetap percaya pada Indonesia gitu. Baik. Terima kasih kepada Mas Zulfikar, terima kasih juga kepada Mas Daniel. Mohon maaf ini waktu saya memang tidak banyak untuk membahas ini. Nanti mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Tapi apapun perspektif terhadap IKN, mudah-mudahan masyarakat nggak bingung ya. Karena ini pro dan kontra hingga saat ini memang begitu kencang.